Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Rektor Universitas Padjadjaran Profesor Dr. Rina Indiastuti. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Profesor Arif Kartasasmita. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan Profesor Dr. Ida Nurlinda. Yang kami hormati Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran Profesor Dr. Setiawan. Yang kami hormati Ketua Yayasan Satria Budi Dharma Setia Dr. Vincentius. Yang kami hormati seluruh jajaran sekolah di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran, serta yang kami hormati para tamu undangan serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat berkumpul pada hari ini yang berbahagia dalam rangka peresmian fasilitas penunjang Tridharma di Gedung Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya Latifah Pujiastuti untuk membawakan acara pada hari ini. Kemudian kami akan membacakan susunan acara pada hari ini, yakni pembukaan, kemudian pembacaan doa, yang akan dilanjutkan sambutan dari Dekan Sekolah Pascasarjana, kemudian akan dilanjutkan sambutan dari Ketua Yayasan Satria Budi Dharma Setia, kemudian akan dilanjutkan sambutan dan peresmian oleh Ibu Rektor Universitas Padjadjaran, serta akan dilanjutkan kunjungan fasilitas dan akan ditutup dengan ramah tamah di lobi lantai 1 Gedung Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Sebelum kita memulai rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan bersama-sama doa untuk memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa akan dipimpin oleh Bapak Kevin Muhammad Lukman. Kepada Bapak Kevin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kita melanjutkan acara peresmian hari ini, marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh dengan barokah. Izinkan saya Kevin Muhammad Lukman untuk memimpin doa ini dalam agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara peresmian Laboratorium Genomik, Laboratorium Bioteknologi, dan ruang sidang promosi doktor Sekolah Pascasarjana. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami berkumpul di sini dengan satu tujuan mulia, yaitu untuk memohon agar fasilitas yang akan diresmikan pada hari ini menjadi sarana yang bermanfaat bagi kami dalam menuntut ilmu, meningkatkan pengetahuan, dan memberikan pengabdian kepada masyarakat. Ya Allah, jadikanlah fasilitas ini sebagai tempat yang barokah dan tempat berkembangnya ilmu pengetahuan. Ya Allah, Ya Karim, berkahilah semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan dan pemeliharaan fasilitas ini. Karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, hati yang bersih, serta amal yang diterima di sisimu. Jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan dan mampu menjaga amanah yang telah Engkau percayakan. Ya Allah, dengan segala kerendahan hati, kami memohon agar Engkau menjadikan fasilitas ini sebagai jalan untuk kami mendekatkan diri kepadamu. Tuntunlah kami untuk senantiasa berada di jalan yang lurus dan di jalan yang Kau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kevin Muhammad Lukman. Semoga rangkaian acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh berkah. Hadirin yang berbahagia, kita akan lanjutkan ke acara selanjutnya, yakni sambutan dari Bapak Dekan Sekolah Pascasarjana kepada Profesor Dr. Setiawan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
yang saya hormati dan banggakan Ibu Rektor, Bapak Warek 1, Ibu Warek 2, Dr. Vincent dari Yayasan, Bapak Ibu Guru Besar, para peneliti genetik dan bioteknologi di Unpad. Saya perlu memperkenalkan kepada Bu Rektor, di sini hadir Prof. Dace dari Fakultas Peternakan. Ini semua guru besar diculik karena harusnya PMB tapi diizinkan oleh para dekannya untuk hadir. Lalu Prof. Ani Melani Maskun dari FKG, Prof. Eis dari MIPA, Prof. Ibnu dari Perikanan dan Ilmu Kelautan, serta para sejawat sekalian yang lain yang saya tidak sebutkan satu persatu. Oh ya, Dr. Safira sebagai PIC Unit Usaha Akademik Lab Genomik dari Fakultas Kedokteran, lalu Prof. Seno dari Fakultas Pertanian juga sebagai Ketua Prodi Bioteknologi. Jadi Ibu Rektor perlu kami laporkan bahwa ide ini muncul karena dipicu oleh temuan pada saat akreditasi internasional. Jadi ketika kami mengajukan akreditasi AKAS pada saat itu ada beberapa area yang harus ditingkatkan. Salah satunya adalah di aspek sumber daya untuk menunjang pendidikan dan riset bioteknologi. Sekalipun kita sudah memperlihatkan dan mempunyai lab sentral, lalu beberapa lab lain, lab nanoteknologi yang waktu itu juga dikunjungi, hanya sayang kita tidak sempat waktu itu mengunjungi lab di Eijkman, tapi dalam pandangan asesor yang semuanya memang latar belakangnya di bidang bioteknologi masih menganggap kita perlu untuk memperkuat itu. Nah, alhamdulillah kita mendapat dukungan dari yayasan, dari Dr. Vincent yang memang sudah pernah bekerja sama sebelumnya pada saat kita menghadapi pandemi COVID. Kita mendapatkan dukungan berbagai sumber daya sehingga Unpad pada saat itu bisa menjadi salah satu institusi yang berperan signifikan dalam upaya kita untuk melakukan deteksi pada saat itu yang berbasis institusi pendidikan, dan itu didukung oleh yayasan. Nah, atas dasar kerjasama yang baik tersebut, akhirnya Dr. Vincent bertemu dan mendukung program kita. Jadi ini adalah satu ketemulah antara kebutuhan dengan pihak yang bisa mendukung program kita, dan selanjutnya nanti kami minta Dr. Vincent bisa menceritakan apa visi besarnya. Salah satunya yang juga kami ingin ucapkan terima kasih bahwa universitas melalui BUR2 juga sudah mengizinkan kalau dulu ada area yang disewakan ke Posgiro, itu kemudian digunakan untuk lab. Nah, kami memohon harapannya nanti Dr. Vincent bisa cerita apakah mungkin kita ada pengembangan lab tahap 2. Di mana saat ini kita ada yang ruangan yang digunakan oleh BTN, itu akan sangat ideal kalau kemudian juga bisa melanjutkanlah rencana pengembangan laboratorium ini. Karena lab bioteknologi ini menjadi kebutuhan tidak saja di sektor kesehatan, tetapi juga mungkin teman-teman di agrokompleks, lalu di MIPA, kita inginlah Unpad ini suatu waktu mempunyai sesuatu capaian yang luar biasa di bidang bioteknologi ini. Dan alhamdulillah Prof. Seno sebagai Kaprodi didukung oleh Dr. Safira sebagai Kepala Lab sudah menghimpun para peneliti utama di Unpad di bidang bioteknologi, dan hari ini juga akan dilakukan pelatihan atau pengenalan lebih lanjut tentang alat yang baru ini, yang nanti Dr. Vincent bisa cerita alat ini paling besar, paling baik ya, se-Indonesia kita bisa jadi keunggulan Unpad, Bu. Jadi sesuai dengan visi Unpad tentang keunggulan, tentang kebermanfaatan dan compete artinya mendunia gitu. Ini saya pikir jawaban terhadap apa yang Ibu harapkan terkait hal itu. Kemudian juga bersamaan pada hari ini ada peresmian ruangan ini, hanya sayang Pak Miftah tidak bisa hadir secara langsung, jadi beliau menitipkan saja, dan ini adalah wujud akuntabilitas kami yang sudah diberikan kepercayaan oleh Paragon untuk mengembangkan fasilitas ini, dan alhamdulillah kami bisa cepat karena memang ada terobosan aturan yang kita, punten mohon izin Bu Warek 2, kita rada paralel, jadi aturannya belum selesai kita sudah main duluan, itu kebiasaan di SPS begitu. Karena kita mengejar bulan Agustus, momentum kemerdekaan itu kan harus dimaknai dengan development, nah salah satunya development fisik yang menunjang aktivitas. Ruangan ini sudah sering digunakan oleh FISIP, sudah satu kali waktu itu ada prominent alumni yang juga anggota dewan yang menggunakan sudah di sini. Jadi memenuhi juga harapan Pak Warek 1, kan ada surat tuh jangan di Granus. Nah ini
Ruangan ini didedikasikan untuk Unpad, makanya tulisannya Universitas Pajajaran. Awalnya sidang promosi doktor tulisannya. Sengaja kita ganti Bu, karena ini adalah representasi fasilitas Unpad yang bisa digunakan oleh seluruh fakultas. Lalu yang sudah menggunakan lagi Fakultas Kedokteran Gigi itu sudah lebih sering. Dan psikologi untuk pengambilan sumpah profesi. Karena jadwalnya selalu diatur, kalau wisuda siang, sumpah profesinya pagi dan sebaliknya. Dan harapan kami tentunya fasilitas-fasilitas ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh seluruh unit kerja yang ada di Unpad. Itu saja barangkali Bapak Ibu sekalian sebagai laporan kami kepada Ibu Rektor khususnya dan kepada Bapak Ibu sekalian. Atas nama Sekolah Pasca Sarjana kami ucapkan terima kasih kepada pihak Yayasan Dr. Vincent, kepada pihak Paragon dan pihak lain. Mohon doa mudah-mudahan ruang sebelah bisa juga mendapatkan dukungan dari pihak ketiga yang masih dalam proses. Karena kita ingin tahun ini sudah selesai semua, tinggal tahun depan Bu, ruang dekan, ruang wadek, ruang manajer itu yang akan terakhir diperbaiki sehingga 5 tahun kami diberi tugas oleh Bu Rektor di SPS ini, SPS sudah berubah. Karena itu arahan Ibu di awal, coba rubah SPS itu. Kita bingung apa yang harus dirubah, ya fisiknya dulu lah yang dirubah. Itu saja, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Setiawan atas sambutannya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Yayasan Satria Budi Dharma Setia selaku sponsor utama dalam pembangunan laboratorium di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pajajaran. Kepada Bapak Vincentius kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bu Rektor, jajaran rektorat sekalian beserta Prof. Setiawan, Pak Dekan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kerjasamanya sampai saat ini. Dan saya rasa kerjasamanya ini sangat bermanfaat dan kami sangat senang bekerja sama dengan rekan-rekan di Pajajaran. Kalau boleh saya cerita dari awal, memang sejak tahun 2020 itu kami melakukan fundraising. Waktu itu concern kami terkait dengan COVID ya. Dan memang pada saat awal itu saya cukup mengenal beberapa investor dan kebetulan mereka tahu saya ada yayasan dan kebetulan juga kita coba fundraising untuk COVID. Dan memang salah satu dari yang kami support itu di Unpad. Dan Unpad ini waktu itu menjadi salah satu hub kami di mana kami berhasil menaikkan kapasitas nasional pemeriksaan COVID itu sampai 20.000 tes per hari di 14 jejaring yang kami support. Dan itu merepresentasikan hampir sekitar 10% dari kapasitas nasional. Dan mungkin dari situ terlihat cara kerja kami, dan yang saya bisa cukup banggakan dari cara kerja kami adalah kami punya cost operasional di yayasan yang cukup sangat ringan ya. Target kami itu nggak nyampe 1% dari total komitmen dana yang kami terima. Dan itu yang membuat kami bisa banyak membantu berbagai institusi penelitian. Dan di Unpad ini memang cukup spesial. Yang jelas kami sangat berterima kasih untuk proses administrasi yang sangat disupport, dan itu sangat membantu dan mempercepat teknologi-teknologi yang kami mau bawa ke Indonesia. Jadi memang misi kami untuk biotek ini, kita ingin bawa berbagai teknologi yang kita masih ketinggalan, teknologi-teknologi yang krusial dan sangat penting untuk maju ke step berikutnya. Dan yang kami pandang selama COVID itu, yang kami lihat kita kurang itu adalah genomik ya. Jadi kami lihat kapasitas genomik kita masih kurang, terutama alat sih mungkin ada ya, teknologi sebagian ada, cuman itu seringkali nggak aksesibel. Reagennya terlalu mahal, kemudian juga senternya juga nggak terlalu inklusif ya.
Jadi waktu itu kami lihat kalau misalnya kita perlu pengembangan lebih lanjut yang sifatnya decentralized untuk berbagai fasilitas genomik. Jadi kami berkomitmen untuk sebenarnya di seluruh Indonesia, itu di setiap provinsi kami akan bangun satu unit laboratorium dan 90% memang akan di bawah universitas. Tapi memang yang membuat Unpad ini spesial karena ini peralatan pertama yang ada di Indonesia. Jadi PacBio Revio itu long read sequencer fragmen panjang dengan kualitas tinggi yang pertama. Jadi kalau kita mau mengerjakan hi-fi sequencing, kita mau kerjakan telomer to telomer, kemudian ya itu nggak akan bisa dikerjakan tanpa ada peralatan ini. Gitu. Dan nggak cuman peralatan itu yang PacBio Revio aja, tetapi juga nanti kita lengkapi juga dengan Onso, dan Onso itu juga pertama yang di Indonesia. PacBio Onso itu sequencer dengan akurasi saat ini yang paling tinggi. Mereka sudah bisa menyentuh Q46 untuk Q-score-nya. Di Illumina sendiri mereka masih di Q30, saat ini mereka udah bilang bisa di Q40, tapi baru 80%, tapi masih belum catch up dengan PacBio Onso yang bisa mencapai Q46. Oke, itu jadi harapan kami kita bisa menggunakan utilize semua peralatan yang kita siapkan, baik untuk sivitas di peneliti-peneliti di Pajajaran dan juga di peneliti-peneliti lain di Indonesia. Satu hal penting yang mungkin perlu kami sampaikan, kami nggak cuma menaruh alat, tapi juga kami sudah membantu untuk menegosiasikan bahan habis pakainya. Jadi seringkali kan kita tahu kalau bawa ke Indonesia, di luar negeri harganya berapa, di Indonesia bisa sampai 5 kali lipat. Itu udah berubah. Jadi dengan kami turun tangan, itu kami sudah pastikan harga yang kita dapatkan itu tier yang sama dengan harga internasional, bahkan bisa lebih murah. Gitu. Jadi saya rasa kalau di rekan-rekan pemerintahan juga kepingin kalau kita ada sequencing tetap dikerjakan di Indonesia, kita harusnya udah bisa sekarang di Indonesia dengan harga yang sama atau bahkan lebih murah dibandingkan kita kerjakan di luar. Untuk PacBio Revio sendiri itu biasa kita kerjakan sebelumnya di paling dekat tuh di AGRF di Australia, dan itu bisa sampai sekitar $2.500 per sampel. Tapi dengan fasilitas yang kita siapkan di sini, dengan support model pendanaan dari CSR di mana kapital untuk reviewnya nggak perlu dihitung, kita bisa mengerjakan itu jauh lebih rendah dibandingkan nilai tersebut. Dan selain itu juga kami menyiapkan kerjasama penelitian di mana kami akan membangun repositori data penelitian yang bisa diakses seluruh peneliti di Indonesia. Dan kalau misalnya ada satu penelitian yang bisa juga untuk repositori data tersebut, itu bahan habis pakainya bisa kami support. Gitu. Dan support yang kami siapkan itu cukup signifikan karena hampir sekitar 50% funding yang kami dapatkan itu akan digunakan untuk penggunaan bahan habis pakai untuk penelitian. Dan nanti sebenarnya nggak cuman itu. Memang di sini ada peralatan pertama yang di Indonesia yaitu PacBio Revio dan Onso. Tapi saat ini kami juga membangun, saat ini sudah ada 21 institusi riset yang kami support dan sudah memperoleh peralatan sequencing dari target kami sekitar 50. Jadi memang target kami di seluruh Indonesia kita support. Tapi memang peralatannya nggak berbeda-beda ya, nggak semuanya sama. Kalau untuk PacBio ya kita tempatkan di sini. Nanti dari tempat-tempat lain itu mereka kalau butuh hi-fi sequencing bisa mengirimkan ke sini. Dan tapi nanti juga ada beberapa peralatan seperti kita juga akan menyiapkan T7. Kalau di PacBio itu kita bisa dapatkan hi-fi sequencing fragmen panjang yang akurasi tinggi ataupun fragmen pendek di Onso dengan Q-score yang sangat tinggi. Tapi nanti ketika rekan-rekan membutuhkan untuk jumlah yang banyak, itu kita lagi siapkan T7. T7 itu nanti kita sekali running itu bisa sampai
itu sekitar 60 human genome untuk coverage 30x. Nah itu juga kita sedang siapkan, dan itu juga nanti maksudnya semua peralatan yang kita siapkan di seluruh Indonesia itu bisa diakses oleh peneliti Indonesia, dan kami harap itu juga bisa mewujudkan multi center research yang bisa rekan-rekan kerjakan simultan di seluruh Indonesia. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya yang kami sedang siapkan itu adalah ketika kita udah punya data sequencing, tentu kita mau pakai data ini untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Harapannya kita bisa membantu baik nggak cuma di kedokteran aja, di kedokteran udah jelas kita bisa kembangkan berbagai targeted sequencing, mendiagnosis berbagai mulai dari rare disease, resiko kanker dan sebagainya. Tetapi juga baik di pertanian, di perikanan ataupun di life science lain itu kami harap bisa bermanfaat, dan yang kami kembangkan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa pengembangan kit-kit tersebut. Saya lihat sudah banyak rekanan di Indonesia yang berhasil mengembangkan assembly line-nya, tapi masalahnya bahan bakunya itu kebanyakan masih impor. Nah, jadi kami nilai langkah selanjutnya yang strategis adalah bagaimana supaya bahan baku dari biotek ini bisa kita bangun juga di Indonesia. Jadi yang saat ini kami sedang kerjakan itu adalah kita sedang persiapan untuk satu production line penuh untuk oligosynthetizer, gitu. Oligosynthetizer untuk pembangunan primer. Jadi kalau misalnya nanti rekan-rekan setelah punya datanya, udah tahu urutan DNA-nya, tentu next step-nya kita pengembangan primer-primer yang spesifik untuk itu. Dan itu agak terlambat, harusnya Januari udah selesai, tapi ini kemungkinan baru Oktober, kemungkinan baru bisa live. Jadi nanti akan ada production facility juga untuk si primer itu di Indonesia. Dan itu nggak cuman kami siapkan itu sampai bisa HPLC purification, jadi HPLC preparatifnya juga kami siapkan. Jadi kami pastikan itu akan tier to tier untuk yang biasa kita order dari Singapura. Oke, kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya yang kita mau siapkan juga adalah pembangunan enzim. Jadi kalau udah ada primernya, tentu next step-nya kita juga perlu membangun enzim-enzim yang kita butuhkan dalam membangun kit-kit ataupun proses biotek yang kita mau. Nah itu, jadi nanti nih sebenarnya di tanggal 20 itu kami akan jalan-jalan ke RRT bersama beberapa peneliti. Nah di sana enaknya rekan-rekan industri di sana bersedia untuk berbagi teknologi. Ya emang tetap kita bayar juga ya. Cuman yang jelas bayarnya tuh nggak semahal kalau kita ngambil dari pasar Eropa ataupun pasar di Amerika. Ya kurang lebih bisa dapat harga 1/5 harga lah dengan kualitas yang sama. Jadi kita juga akan pengembangan ke dalam ranah produksi enzim yang kami harap juga nanti bisa membantu untuk pembangunan kit-kit bahan baku kit-kit di Indonesia. Kemudian selain enzim sebenarnya yang kita juga sedang proses kolaborasi dengan beberapa peneliti di Unpad juga itu adalah kalau sudah ada enzim, sudah ada oligonya, tentu yang kita harapkan adalah komponen tambahan seperti plasticware, kemudian beads-nya. Nah itu kemarin kami sudah sempat diskusi juga dengan rekan-rekan di saya lupa depannya nanoteknologi, untuk bagaimana kita bisa mensuplai bahan bakunya juga untuk itu, karena di setiap proses sequencing ataupun PCR itu sangat dibutuhkan magnetic beads-nya itu sangat dibutuhkan. Itu pasti kepake terus. Jadi itu kami dorong, dan selain itu juga yang dibutuhkan ya tentu plasticware-nya itu udah nggak pertanyaan lagi kalau nggak ada tipsnya terus kita mau pakai apa gitu. Jadi itu yang kami harap juga kita yang tadinya biasanya import kita mulai untuk membangun produksi lain. Kalau kami sih di yayasan kami harap kami bisa menyambungkan benang merahnya nih. Jadi di akhir kami harap ini bisa tersambung, dan kalau bisa sih harapan kami nggak cuman memenuhi
pangsa pasar di Indonesia aja, tapi kami harap juga bisa kita jadikan resource untuk bisa kita ekspor gitu. Kemudian komitmen kami di yayasan, kita harap kami akan terus untuk fundraising ya, untuk berbagai hal yang krusial untuk pengembangan teknologi. Sebenarnya bukan pengembangan teknologinya, tetapi untuk mensupport akses kesehatan dan pendidikan, terutama untuk akses kesehatan yang berkualitas ya, dan juga pendidikan sekaligus kita bantu yang lain. Jadi melalui pengadaan sequencing ini kami harap ya semuanya bisa terbantu, nggak cuma di kedokteran aja tapi semua bidang. Masih banyak yang kami akan siapkan. Salah satunya yang kami harap bisa di-develop di sini juga HPC-nya. Jadi kami sekarang sedang menguji HPC High Performance Computing. Saat ini kami lagi coba di kantor yayasan, dan nanti kalau misalnya sudah siap, itu kami harap juga bisa mungkin kita jadikan unit usaha juga untuk High Performance Computing. Itu sebenarnya dia nggak perlu ruangan yang gede, tapi ketika itu berhasil jalan itu saya harap ya itu bisa sangat membantu ya, karena kami udah cek ya, ketika kita pakai cloud pun itu operasional cost yang kami bisa bangun itu jauh lebih murah. Contohnya untuk sekarang penyimpanan storage kami itu kami bisa buat dengan budget sekitar kurang dari Rp20 per gigabyte per bulan gitu. Sementara di cloud itu paling murah yang kami bisa dapat itu masih di Rp25. Dan itu pun aja udah pakai model kolaborasi non-profit akademik dengan beberapa provider cloud gitu. Jadi saya harap dengan next stepnya kita mengerjakan untuk HPC di sini itu juga bisa menjadi unit usaha yang bisa membantu segenap sivitas, karena melalui HPC yang ada itu kalau kita udah punya data nih, tentu buat processingnya kita bikin nih estimasinya protein apa yang terbentuk, foldingnya kayak gimana. Nah itu kami harap nanti bisa terbantu oleh yang kami sedang siapkan saat ini, yaitu server-server untuk high performance computing yang kami harap bisa dijadikan unit usaha juga di sini, bisa membantu peneliti-peneliti dan juga tentu universitas untuk memperoleh dana-dana kreatif lainnya selain dari mahasiswa. Itu yang kami harapkan. Mungkin itu aja, sebenarnya masih panjang sih kalau saya mau ceritain, tapi saya harap nanti abis ini kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi untuk rencana ke depan. Tapi sekali lagi komitmen kami, kita komitmen untuk fundraising terus, untuk bisa membantu dan mendorong pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia, dan tentu aksesibilitas teknologi-teknologi yang saat ini masih di luar jangkauan. Dan sekali lagi ini modelnya CSR, mungkin saya perlu sebutkan untuk CSR kami saat ini 80% itu dari Panin Group, tapi juga ada berbagai perusahaan lainnya, mungkin seperti yang kita tahu Shopee ataupun Tokopedia, SCTV itu juga merupakan donor-donor yang masuk ke kami. Ya, itu saja dari saya harap kerjasamanya bisa kita terus kembangkan sesuai dengan visi misi kita bersama. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih kepada Dr. Vincent Pius atas sambutannya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan masuk pada acara yang kita nanti bersama, yakni sambutan dan peresmian Laboratorium Genomik dan ruang sidang di Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran oleh Ibu Rektor Universitas Padjadjaran. Kepada Profesor Dr. Rina Indiastuti kami persilahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Insya Allah semua kita sehat di sini. Amin. Pertama tentu di sini hadir ya orang-orang penting di Unpad, ada Pak Warek Akademik Kemahasiswaan, Ibu Wakil Rektor Sumber Daya Keuangan, Pak Dekan Sekolah Paca, Ibu Kaprodi, Prof Dini, dan guru besar di bidang yang tadi disebutkan bioteknologi, dan para dosen, para tendik, para mahasiswa Sekolah Pascasarjana. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tentu apresiasi atas nama Universitas Padjadjaran pada Sekolah Pascasarjana yang sangat produktif lah
di dalam melengkapi sarana prasarana pendidikan. Pagi ini ada dua ya, satu adalah gedung ini donasi dari Paragon Corp. Kita tentu apresiasi yang sangat tinggi, tidak hanya pada Paragon Corp, tetapi juga pada ikhtiar Sekolah Pasca Sarjana dalam hal ini Dekan, di dalam tentu saja menghunting ya bantuan ini. Itu apresiasi pertama. Yang kedua tentu tadi sudah kita dengar yang terhormat dari Yayasan Dr. Vincent. Juga terima kasih sekali atas bantuan fasilitas laboratorium bioteknologi, dan tadi beliau bercerita banyak rencana kerjasama ke depan. Tentu Unpad pasti menyambut gembira. Tidak ada masalah dengan kami. Jadi kalau Bapak mau bantu, kami sambut dengan tangan terbuka. Gitu. Memberi banyak kami, alhamdulillah. Memberi sedikit tapi bermakna juga alhamdulillah. Jadi apapun juga untuk pengembangan iptek, khususnya tadi iptek kesehatan, di dalamnya ada bioteknologi, tadi genomics dan sebagainya ya. Itu tentu adalah ilmu pengetahuan teknologi yang sangat futuristik. Tentu kami Unpad pasti akan setuju dan tentu saja bersemangat untuk berkolaborasi. Jadi silahkan saja untuk tadi banyak rencana ya. Sampai tadi banyak hal yang mau dilakukan sampai kemudian produksi memerlukan tanah seberapa gitu, kami sih siap saja ya. Apalagi kalau tadi perlunya kecil, ruang kecil tapi ternyata value-nya tinggi, itu juga tentu sangat baik. Jadi intinya pada Pak Vincent silahkan Pak, rencana apalagi kolaborasi silahkan dibicarakan. Insya Allah lah, apa yang kami bisa support kita lakukan demi untuk satu pengembangan iptek, dua tentu untuk kebermanfaatan, kemaslahatan bagi masyarakat. Gitu. Bapak Ibu sekalian, intinya adalah atas nama Unpad sekali lagi terima kasih. Perlu dicontoh ini upaya kelengkapan sarana prasarana pendidikannya. Tadi Pak Dekan Sekolah Pasca mengatakan tinggal sebelah ya. Jadi bisa dibayangkan ya 5 tahun dari lantai 1 sampai lantai 3 itu semua sudah disulap. Jadi kalau kita melakukan transformasi, beliau melakukan transformasi fisik habis-habisan. Jadi sekali lagi mari apresiasi buat Sekolah Pasca Sarjana atas ikhtiar ini. Mudah-mudahan yang sebelah nggak lama lagi kami berdoa kalau sudah selesai. Maka nanti masih ada Pak, pindah ke gedung lain. Masih banyak yang perlu bantuan tangan Pak Profesor Setiawan, karena memang Bapak Ibu sekalian, Unpad sekali lagi tetap komitmen sebagai institusi pendidikan lewat Tridharma perguruan tinggi, konsisten lah menghasilkan kualitas yang unggul, berdaya saing pastinya, tapi juga pengembangan iptek melalui riset pengabdian pada masyarakat, dan selalu ingin relevan terhadap kebutuhan masa depan iptek itu sendiri dan kebutuhan masyarakat. Jadi mari terus kita semangat untuk melakukan itu, dan terakhir pada para peneliti ditunggu karya-karya inovatif untuk terobosan lah. Kira-kira penerapan iptek ke depan khususnya di bidang tadi bioteknologi, kesehatan, kiranya apa yang bisa terus terang bisa memberikan kontribusi dan warna bahwa ini dihasilkan dari lab bioteknologi yang tadi atas sumbangan dari yayasannya Pak Vincent. Dengan demikian mungkin rasa terima kasih kita nanti mari kita buktikan supaya Pak Vincent bisa memberikan sumbangan kembali dalam waktu yang tidak lama. Mungkin itu, terima kasih. Saya akhiri sekali lagi pada Sekolah Pasca Sarjana Pak Dekan dan jajaran. Terima kasih banyak. Dan kami tulus ini menyampaikan apa yang ditinggalkan ini kan merupakan legasi ya, dan merupakan catatan amal jariah lah. Insya Allah yang menggunakan mendoakan pada inisiator dan yang membantunya barangkali. Amin. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerja keras yang telah diberikan oleh seluruh pihak yang terkait, khususnya kepada Yayasan Satria Budi Dharma Setia, PT Paragon, serta seluruh pimpinan dan sivitas akademika di Universitas Pajajaran. Semoga kontribusi ini dapat memberikan manfaat besar bagi perkembangan ilmu, pengetahuan, dan penelitian di Universitas Pajajaran. Hadirin yang kami hormati, kini tibalah kita saat di ujung acara. Selanjutnya adalah kunjungan fasilitas yang akan dipimpin oleh Ibu Safira selaku sebentar. Baik Bapak Ibu, kami minta untuk mendengarkan dan melihat tayangan yang akan kami tayangkan berikut. Terima kasih kepada hadirin. Hadirin yang kami hormati,
Selanjutnya, kita akan mengadakan kunjungan fasilitas ke Laboratorium Genomik yang ada di lantai 1 Gedung Sekolah Pascarsarjana Universitas Pajajaran. Kunjungan fasilitas ini akan dipimpin oleh Bapak Dekan dan juga Ibu Safira Eka Wardani selaku Kepala Laboratorium dan juga Ketua Unit Usaha Akademik Laboratorium Genomik Sekolah Pascarsarjana Universitas Pajajaran. Selanjutnya nanti acara akan langsung dilanjutkan oleh ramah tamah yang ada di lantai 1, lobi 1 di Gedung Sekolah Pascarsarjana Universitas Pajajaran. Dan dengan ini saya tutup acara pada hari ini di ruangan ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.